General reading teman-teman ya, buat kalian semua yang masih setia nemenin Oracle Card Indonesia ya, dimanapun kalian berada tentunya dengan kesibukan kalian masing-masing ngedengerin Oracle Card Indonesia kali ini ya. Oke, sambil kalian mengerjakan apa, sambil disimak teman-teman ya, karena readingan kali ini kalau misalkan kita dengerin dengan positif, ini bakalan bisa jadi afirmasi yang positif buat hidup kalian ya. Buat teman-teman Capricorn kali ini ya, buat teman-teman Capricorn kita bakalan baca berita apa sih yang mengejutkan yang bakalan kamu denger teman-teman ya. Dan setelah itu ya kita afirmasikan supaya terjadi dalam kehidupan kita ya, berita mengejutkan yang baik-baik tentunya seperti itu ya. Timeless reading jadi ini anytime mau dengerin boleh ya teman-teman ya, dengan senang hati. As long as kalian mau dengerin dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, silahkan merapat kemari. Ayo come on alright ya. Teman-teman Capricorn yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, boleh silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku teman-teman, dan juga kalian boleh yang namanya cek description ya, karena di sana ada link untuk kalian menuju ke channel kedua dan ketiga dari Oracle Card Indonesia, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya. Buat kalian semua yang membutuhkan terapi melalui musik ya, aku udah bikinin banget gitu kan ya di sela-sela waktu yang ada, dan semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhannya kalian, silahkan dicek ya, sesuai dengan kebutuhannya kalian. Jadi kalian butuh untuk perbaiki komunikasi, silahkan di sana juga ada ya, perbaiki relationship, lalu juga membantu untuk finansial dan sebagainya, itu juga ada ya, afirmasi positifnya juga disertakan teman-teman ya. Kalian klik aja di description. Oke, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Hayo sekarang kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I reply with a beautiful word for you. Oke ya, kita baca buat teman-teman Capricorn, kita bagi terlebih dahulu jadi 3 teman-teman ya. Kalian boleh pilih 1 dari 3, tapi dengarkan 3-3-nya ya. Oke. 1, 2, dan 3 ya. Kita bakalan baca untuk cerita yang pertama terlebih dahulu ya teman-teman ya. Cerita hidup kamu tuh seperti apa di cerita yang pertama ini. Hidup kamu gak gampang ya, gak gampang banget. Kartu emotion ini ya, Mars di Aries teman-teman ya. Ini adalah kartu yang menunjukkan ujian-ujian yang datang terus menerus ya, silih berganti dalam kehidupan kamu. Habis ini, habis ini, habis ini, habis ini, dan ini gitu kan ya, seperti itu. Jadi ujian itu gak kelar-kelar gitu loh teman-teman ya, cobaan juga nggak kelar-kelar, ada aja gitu kan ya, yang membuat kamu tuh pada akhirnya jadi kayak tersulut secara emosional. Tapi ya sebaliknya pun juga kayak begitu ya. Kenapa sih ya yang namanya ujian-ujian ini hadir terus-menerus dalam kehidupannya kamu ya, di cerita yang pertama ini? Karena kamu susah banget untuk mengendalikan emosi dan perasaannya kamu, mengendalikan diri untuk sabar itu kamu tuh bener-bener susah teman-teman ya, gampang banget yang namanya tersurut ya, bener-bener otoriter banget gitu, kakunya luar biasa gitu. Nah ini yang menyebabkan pada akhirnya itu kayak halnya mudah gitu kan, jadi nggak mudah gitu ya. Jadi ada cause and effect gitu ya, seperti itu, nggak serta-merta karena alam semesta ini mau memberikan kamu pembelajaran terus-terusan dan sebagainya, enggak ya, tapi karena juga respon kamu ketika diberikan pembelajaran ya, itu sebegitu ya teman-teman ya. Akhirnya terus-terusan nanti dikasih pembelajaran nih sampai benar-benar kita lulus gitu ya. Oke teman-teman, ini cerita kamu ya di cerita yang pertama. Sekarang kita bakalan lihat berita apa sih yang bakalan hadir dan kamu dengar teman-teman ya. Apa berita baiknya tuh apa? Apa yang kamu tuh selalu sangka di pikiran kamu ya teman-teman ya, hal-hal yang kurang baik gitu kan ya. Sebenarnya itu nggak terjadi loh ya. Kalau misalkan dilihat di sini ya, hal-hal itu kebablasan gitu yang kamu pikirin itu terlalu jauh gitu ya. Sebenarnya yang ujian-ujian atau cobaan-cobaan itu ya bakalan berlalu dan tidak semengerikan apa yang kamu pikirkan gitu loh, kalau misalkan kamu tuh bisa jernih ya. Jadi
perlahan itu membaik teman-teman, dan juga pikiran-pikiran kamu yang tadinya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang kurang baik ya, pada akhirnya bisa dikasih pembelajaran sama alam semesta ini, ternyata nggak segitunya amat gitu, ternyata nggak sesuai dengan ketakutanku gitu loh ya. Jadi kemudahan untuk hal-hal tersebut. Nah sekarang kita bakalan lihat kamu bakalan dapatkan ini dalam waktu yang dekat ya, atau bagaimana, kita lihat ya. Oke, kalau ada attachment teman-teman, which is ini adalah Saturnus ya. ya kalau kamu seperti itu terus ya akan seperti itu terus ya. Ini butuh yang namanya perjuangan kamu ya. Jadi kalau misalkan kamu berusaha untuk mencari, berusaha untuk berpikir yang baik, berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk memperbaiki pikiran, memperbaiki emosi dan sebagainya, ini pasti akan lebih cepat lagi teman-teman ya. Ini bergantung sama kamu ya, bergantung sama kamu. Kita lihat ini berkaitan dengan siapa aja sih? Orang yang sayang sama kamu ya, dalam artian no, it's not sayang sama kamu, tapi orang yang berkomitmen dengan kamu teman-teman ya. Orang yang berkomitmen dengan kamu itu belum tentu adalah pasangan gitu kan ya, tapi bisa jadi gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar hal-hal yang berkaitan dengan romantisme ya, tapi komitmen ini adalah dengan siapa kamu berkomitmen. Misalkan contoh atasan kamu, perusahaan kamu ya, seperti itu, janji kamu sama keluarga dan sebagainya. Nah ini ya, komitmen ini yang dimaksud adalah seperti itu, right? Kita lihat nih apa yang sebaiknya dilakukan sama kamu ya. Oke. Namanya orang hidup ya teman-teman ya, nggak selamanya kita tuh mesti senggolan sama orang gitu kan ya. Orang yang mau nyenggol ya udah biarin aja, yang penting kita nggak nyenggol sama mereka gitu kan. Dan berusaha sebaik mungkin teman-teman ya, berusaha sebaik mungkin dalam artian kayak gini, hidup kita yang kendalikan ya, seperti itu. Jadi kita nggak bisa namanya maksain kehendak sama orang lain ya, demikian pula orang lain juga nggak bisa namanya memaksakan kehendak mereka sama kita. Jadi yang mesti kita pelajari adalah apa sih? Belajar beradaptasi ya. Emosi kamu itu nggak akan menyelesaikan apa-apa gitu, dan emosi kamu juga mesti dilihat juga teman-teman ya, menyadari bahwa tiap-tiap manusia tuh punya keterbatasan. Kalau kamu emosi gini dikit salah ya, yang ada yang cepet tuanya kamu gitu kan ya, sedangkan mereka sama aja gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, right. Cerita yang pertama buat kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang kedua. Kita lihat ceritanya kamu tuh seperti apa. Ada vision di sini teman-teman ya. Vision ini adalah hal-hal yang berkembangan dengan perkembangan diri. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari foto kok foto sih? Dilihat dari kartu ini teman-teman ya. Kamu tuh banyak banget dalam hidup ya mengalami ketidakseimbangan ya, artinya kehilangan keseimbangan ya, merasa nggak tenang dalam hidup gitu loh teman-teman. Kadang-kadang merasa oke, udah disusun nih baik-baik gitu kan, tapi ada satu atau dua kejadian jadi buyar dan jadi oleng gitu loh ya. Sering kali dalam hidup kamu mengalami hal-hal seperti itu, dan sering kali terjebak di toxic relationship ya. Lalu kita lihat berita apa sih yang bakalan kamu dengar teman-teman ya, dan kemungkinan ini terjadi gitu. Oke, kebebasan yang kamu inginkan ya tidak terikat, baik itu terikat dengan pikiran-pikiran kamu sendiri, yaitu tadi ya yang akhirnya jadi ambiar, jadi buyar gitu kan. Berakhirnya kamu bisa terbebas dari itu semua dan mulai membangun atau mulai melangkah ya teman-teman ya dalam hidup, seperti itu. Bagus nih teman-teman ya. Ini bakalan kamu dapetin dalam waktu dekat nggak? Sebenarnya kalau dilihat di sini masih lumayan teman-teman ya, masih lumayan ya. Ini juga coba kita lihat kaitannya dengan siapa aja ya. Oke, kalau misal dilihat dari sini teman-teman ya, ini berkaitan dengan siapa aja. Orang yang selama ini sebenarnya udah ada di sebelahnya kamu, tapi kamu tuh cuekin gitu loh, nggak anggap teman-teman ya, nggak anggap, karena kamu tuh sibuk dengan dunia kamu sendiri gitu, sibuk nyari sendiri, tapi padahal nggak ketemu gitu loh ya, seperti itu. Jadi akankah dalam waktu yang dekat kalau kamu belajar untuk bisa melepaskan ya, maka akan deket ya.
Tapi kalau misalkan kamu nggak mau belajar melepaskan ya, lalu juga tidak mau melakukan perubahan, ya lama ya. Seperti itu teman-teman. Kita lihat ya apa yang sebaiknya kamu lakukan. Oke, berdamai sih ya, berdamai dengan siapa? Yang pertama adalah berdamai dengan diri pastinya ya. Ketidakseimbangan banyak konflik ini kan berarti konfliknya dari kamu dan diri kamu sendiri teman-teman. Seperti itu. Jadi ya ayo belajar lebih bijak, berdamai dengan diri teman-teman ya. Dan juga hidup itu bukan hanya sekedar kamu pikirin aja dan semuanya baik-baik aja. Kamu tuh juga mesti belajar berusaha aja juga tidak akan yang namanya menyelesaikan apa-apa ya. Teorinya kamu, usahanya kamu ini dipraktekkan gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke ya, alright. Ini adalah cerita kamu yang kedua ya, cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Right, cerita yang ketiga adalah cerita hidup kamu. Ya entah kenapa nih, kamu tuh ya orang yang bener-bener kalau ada masalah atau problem yang berkaitan dengan family atau keluarga ya teman-teman ya, kamu tuh bisa banget yang namanya jadi suddenly tuh jadi nggak fokus gitu loh sama semua hal teman-teman ya. Nggak bisa kontrol diri yang baik gitu kan kalau berkaitan dengan keluarga ya. Jadi keluarga ini benar-benar orang-orang yang sangat berpengaruh banget dalam kehidupan kamu. Kadang kan ada ya orang yang cuek gitu ya sama keluarganya gitu kan ya. Ini kamu enggak, jadi apa-apa pokoknya keluarga dulu gitu ya. Dan itu pun juga mempengaruhi. Jadi kalau misalkan kamu kerja atau apa ya ada problem dengan keluarga, itu akan bikin kerjaan kamu jadi buyar teman-teman. Ini sering banget kamu alami ya dalam hidup. Nah ini juga ada plus ada minusnya teman-teman ya. Kalau kamu nggak bisa kuasai diri ya, kerjaan berhamburan juga tanggung jawab sama orang lain pada akhirnya jadi kurang baik dong ya. Seperti itu. Oke. Right, kita lihat nih berita tentang apa sih? Oh, ini berita tentang semua aspek dalam kehidupan kamu ini bakalan membaik teman-teman ya. Tentunya sebenarnya bacaan ini bisa reverse ya, tetapi kita ambil sisi baiknya ya teman-teman ya. Jadi hasil dari kesabaran yang kamu selama ini, itu kan ya, pengorbanan yang kamu selama ini ya, ini semua aspek dalam kehidupan kamu menuju perbaikan ya. Jadi seperti jackpot untuk dapat hal-hal yang baik gitu loh teman-teman ya. Dari keuangan membaik, dari relationship membaik, dari apa membaik, semuanya membaik ya. Jadi kayak bertubi-tubi dapat jackpotnya ya. Kita lihat ya teman-teman ya, kita bakal lihat dalam waktu dekat gak sih terjadinya. Dalam waktu dekat teman-teman, dalam waktu dekat ya, sesuai dengan apa yang memang sudah kamu tunggu selama ini ya, seperti itu. Lalu ini berkaitan dengan siapa aja sih? Oke, berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan banyak orang yang mengharapkan kamu, teman-teman ya. Banyak orang yang mengharapkan kamu, banyak orang yang bergantung sama kamu ya. Dan mereka melihat kamu adalah sosok yang benar-benar sempurna banget di hadapannya mereka ya. Kalau nggak ada kamu tuh ibaratnya hidupnya mereka tuh nggak selamat gitu loh ya, seperti itu. Nah, saran buat ngadepin ini apa? Hidup kita ya, kita yang menentukan akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Jangan merasa terbeban kalau misalkan kamu sudah memilih ya untuk menanggung tanggung jawab tersebut. Kadang ada ya orang, ya udah deh gitu, aku yang tanggung jawab, tapi ngomel di belakang gitu, capek lah, lelah lah apa. Kalau kita sudah memilih satu hal ya untuk menjadi ibaratnya, oke, aku tulang punggung keluarga gitu, ya sudah ya. Dalam artian apapun yang terjadi ya tanggung jawab lah di sana. Tanggung jawabmu aja teman-teman ya. Tetapi tanggung jawab yang lain-lainnya juga silahkan gitu loh ya. Artinya jangan kamu semua ya terus kamu ngomel di belakang karena capek, karena lelah. Kalau kita sudah ikhlas melakukan ya nggak pakai ngomel gitu. Tapi kalau kamu masih pakai ngomel, kamu masih pakai keluhan, itu berarti ya kurang ikhlas. Artinya gini, keluhan hanya sebatas kayak misalnya ih capek nih gitu,
ngapain ya enaknya ya gitu, makan yuk makan gitu. Nah ini nggak ngeluh teman-teman, itu hanya sekedar ungkapan hati. Tapi kalau misalkan setiap kali, ya aku kan capek, aku tuh lelah gitu, kamu pikir selama ini kerja tuh nggak pakai usaha bla 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 bla, ini namanya ngomel, dan ini adalah indikasi ketidakikhlasan seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu sudah memilih untuk melakukan A, ya tanggung jawab. Resiko itu pasti ada, tergantung dari responnya kamu atas resiko tersebut tuh seperti apa. Dan ya nggak bisa nyalain lingkungan, karena apa? Karena kita yang ambil kontrol sama hidup kita sendiri, right ya. Oke teman-teman, ini cerita kamu ya di cerita yang ketiga. Semoga teman-teman yang mengalami cerita 1, 2, dan 3 segera mendapatkan yang terbaik ya. Afirmasikan yang baik-baik supaya hal-hal baik terjadi dalam hidupnya kita. Amin ya. Tetap semangat buat ngadepin hidup ini teman-teman ya, sesulit apapun hidup kalian ya. Wajib subscribe Oracle Card Indonesia Sound Therapy channel ketiga ya. Lihat description. Alright ya, kita jumpa lagi di next video teman-teman. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.